Sahabat Qurani, tahukah kalian, murojaah itu bukan sekedar mengulang hafalan, tapi juga bagaimana cara kita melafalkan lafaz-lafaz Al-Quran. Salah teknik, hafalan cepat hilang. Tepat teknik, hafalan akan menancap kuat dan akan terhujam dalam hati, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah amanah besar. Rasulullah SAW bersabda, ta'ahadul Qur'an fawalladhi nafsi biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi 'uqudiha. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jagalah Al-Quran demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ia lebih cepat lepas dibanding dengan unta yang terikat dalam ikatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kita perlu metode murojaah yang tepat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin, beliau menekankan pentingnya istiqomah dalam amal sekecil apapun. Oke, hari ini insya Allah kita akan bahas 3 teknik murojaah berdasarkan cara pelafalannya dalam hati, dengan diri atau sir, dan yang ketiga adalah dengan jahar atau keras. Akan tapi sebelum kita lanjut untuk membahas satu persatu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan share agar semakin banyak para penghafal Al-Quran, dan semoga saya juga terbantu bisa menjaga pelafalannya. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah murojaah dalam hati, menggunakan bahasa hati. Maksudnya bagaimana? Murojaah dalam hati artinya mengulang hafalan tanpa suara, cukup dengan batin atau sedikit gerakan lidah. Ada dalil Al-Quran mengenai tentang mengulang Al-Quran dalam hati. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifyah. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Nah, hikmahnya, apabila kita mengulang dalam hati, melatih untuk fokus, terutama saat tidak memungkinkan membaca dengan suara keras. Kemudian menjaga kesucian suasana, misalnya ketika di perjalanan atau di tempat umum. Kemudian menanamkan rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Aplikasinya praktis sebenarnya. Misalnya saat dalam kendaraan bisa murojaah dengan hati sambil mengingat ayat demi ayat. Atau ketika menjelang tidur, mengulang hafalan dengan batin, dengan hati untuk menenangkan jiwa kita. Atau bisa jadi latihan saat mungkin kita lagi capek melafadzkan lafadz dengan keras. Kemudian yang kedua, murojaah dengan suara sir atau suara lirih. Murojaah dengan suara lirih atau sir ini adalah membaca pelan. Kadang hanya terdengar oleh diri sendiri yang membaca Al-Quran, biasanya dengan sedikit gerakan bibir. Dalil atau keutamanya, Rasulullah SAW bersabda, khairu dzikri al-khafi, atau kama qala Rasulullah SAW, sebaik-baik zikir adalah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau samar-samar. Kemudian hikmahnya, bisa menumbuhkan rasa ikhlas karena hanya Allah SWT yang mendengar bacaan kita dan kita sendiri. Kemudian melatih tajwid dengan tenang tanpa mengganggu orang lain di sekitar kita. Kemudian ini cocok untuk menjaga kekhusyuan malam. Aplikasinya bagaimana? Ya, murojaah misalnya setelah sholat tahajud dengan lirih agar lebih khusyuk, ataupun digunakan ketika di masjid agar tidak mengganggu jamaah masjid yang lain. Kemudian juga untuk melatih lidah tetap aktif walau suara tidak keras, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah murojaah dengan suara keras atau jahar. Murojaah dengan suara keras adalah membaca dengan lantang, dengan tegas hingga terdengar jelas baik oleh diri sendiri ataupun orang lain di sekitar kita. Dalil tentang keutamaan membaca jahar tersebut, Rasulullah SAW bersabda, zayyinul Qur'an bi aswatikum, atau kama qala Rasulullah SAW. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Nah, hikmahnya menguatkan hafalan nih, karena melibatkan suara, telinga dan pikiran sekaligus bisa bekerja
bersinergi. Kemudian melatih keberanian untuk tampil membaca di depan orang lain. Kemudian yang ketiga, memberi peluang untuk dikoreksi jika ada kesalahan. Aplikasinya sebenarnya praktis. Murojaah bersama dengan teman halakoh Quran kita untuk saling mengoreksi, saling memperbaiki. Kemudian melatih suara lantang saat akan tampil di musabaqah tilawah atau latihan jadi imam. Kemudian yang ketiga, bisa dilakukan ketika sendirian untuk menguatkan daya ingat dengan audio seperti itu. Kemudian ada penekanan ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam Zadul Ma'ad, bacaan dengan hati, lirih dan keras semuanya memiliki keutamaan. Gunakan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Artinya, seseorang penghafal Al-Quran ini idealnya bisa mengkombinasikan 3 teknik ini agar hafalannya kuat dari berbagai sisi, baik dari sisi hati, lisan, dan pendengaran atau jahar. Kesimpulannya, jadi sahabat sekalian, teknik murojaah ini ada 3. Yang pertama dengan hati melatih konsentrasi. Yang kedua dengan sir atau lirih, menjaga ikhlas dan tajwid. Yang ketiga dengan jahar atau keras bisa memperkuat hafalan dan keberanian kita. Pilih sesuai kondisi atau kombinasikan ketiganya. Yang terpenting adalah istiqomah. Istiqomah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qala, atau kama qala Rasulullah SAW. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus, yang istiqomah walaupun amalan itu sedikit. Oke sahabat sekalian, metode mana yang paling sering antum pakai dalam murojaah? Tulis di komentar video ini, komentar yang membangun. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak kawan-kawan yang bisa istiqomah, semoga bisa istiqomah dalam hafal Al-Quran. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran, keluarga Allah di muka bumi dan sampai di akhirat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.